Dan surat yang dikeluarkan PBNU ini benar sekali. Saya tegaskan sekali lagi, PWI LS memang bukan Banom NU. Dia adalah sebuah organisasi independen, memiliki SK Kemenkumham tersendiri. Apakah PWI LS ini berbenturan dengan NU atau melemahkan NU, atau justru sebaliknya menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Coba dulu, sebelum ada PWI LS, sebelum ada kajian Kiai Imad, fakta dan kenyataannya betapa banyak kiai-kiai NU yang menjadi korban pendawiran. Saya ingin ulangi lagi kepada para ketua-ketua di PBNU, para masyayikh di PBNU, yuk kita turun ke akar rumput. Ini pada kenyataannya ada ribuan pesantren, ada begitu banyak kiai-kiai yang menjadi korban pendawiran oleh sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang para kiai itu, para masyayikh kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberi. Maka kiai-kiai kultural, kiai-kiai pesantren bergabung membentuk PWI Laskar Sabilillah. Hari ini tidak ada lagi gerombolan kabib-kabib yang berani mendawir di pesantren-pesantren NU. Coba saya ulangi lagi, ini fakta. Semua kiai yakin sepakat dengan saya. Sejak adanya kajian Kiai Imad, sejak adanya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, tidak ada lagi rombongan kabib-kabib yang datang masuk ke pesantren-pesantren untuk mendawir Kiai NU. Ini yang harus disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta mengomentari tentang surat yang dikeluarkan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU tentang penegasan posisi perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pada surat yang beredar dalam bentuk pesan elektronik tersebut, saya baca bahwasanya perkumpulan atau organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah LS bukanlah badan otonom atau organisasi yang dinaungi oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan surat yang dikeluarkan PBNU ini benar sekali. Jadi ketika saya diminta komentar, ya tidak ada masalah dengan surat tersebut. Isi suratnya benar sekali dan tidak ada persoalan mendasar tentang itu semua. Bahwasanya PWI Laskar Sabilillah memang bukan Banom NU. Dia bukan sebuah lembaga, dia juga bukan sebuah badan otonom yang di bawah struktur Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi ini penegasan ini benar dan kita konfirmasi bahwasanya itu tepat sekali. Ya, hari ini saya ingin katakan bahwasanya PWI Laskar Sabilillah ya sama juga dengan Rabithah Alawiyah. RA atau Rabithah Alawiyah juga bukan Banom NU. Dia bukan organisasi yang dibuat oleh NU, tapi organisasi independen. Nah, sekarang kita kembali tentang bagaimana posisi PWI LS dengan NU itu sendiri. Nah, bicara tentang organisasi atau perkumpulan yang sangat banyak sekali di negeri ini, ada organisasi itu yang kecenderungannya fastabiqul khairat dengan NU. Contohnya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan NU ini harus kita pahami sebagai dua organisasi yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebajikan. Bukan bersaing dalam artian negatif, tapi sebuah kompetisi untuk sama-sama membangun Indonesia Raya tercinta. Maka hari ini saya ingin tegaskan, Muhammadiyah adalah sebuah kompetitor yang baik. Muhammadiyah adalah teman NU dalam rangka berjuang membangun Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ada organisasi atau perkumpulan yang punya kecenderungan justru berseberangan dengan NU dan berbenturan dengan NU, dan boleh jadi ini akan melemahkan NU. Saya ambil contoh misalnya organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, misalnya FPI. FPI atau Front Pembela Islam memiliki cara dakwah yang jauh bertentangan dengan manhaj Nahdlatul Ulama.
Kemudian yang berikutnya Hizbut Tahrir Indonesia atau Hizbut Tahrir di dunia internasional. HT atau HTI yang organisasinya juga sudah dibubarkan oleh pemerintah, jelas ini berlawanan dengan NU. Karena NU berideologikan Pancasila dan NU sudah menegaskan bahwasanya sistem bernegara kita, yakni NKRI ini harga mati. Sedangkan HTI ingin merubah sistem bernegara kita, bahkan ingin memberontak dengan negara kita demi cita-cita mereka mendirikan khilafah. Jadi ada persyarikatan atau organisasi yang bertentangan dengan NU dan berpotensi juga melemahkan NU itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, ada juga organisasi atau persyarikatan yang dia bukan NU, bukan lembaga di NU, bukan juga banom di NU, tapi posisinya justru memperkuat eksistensi Nahdlatul Ulama. Saya ambil contoh misalnya Jatmi, yang juga diketuai oleh Mbah Yai Khalwani Nawawi, yang sekarang beliau merupakan Rois Ali Jatman. Jatman sama Jatmi berbeda. Kalau Jatman itu banom NU, sedangkan Jatmi itu adalah sebuah organisasi persyarikatan tersendiri yang bukan di bawah NU. Jadi dua-duanya ini dipimpin oleh Kiai Khalwani Nawawi. Jatmi, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Ini sebuah organisasi yang posisinya walaupun bukan NU, tapi kedudukannya memperkuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Silakan kita survei seluruh Indonesia. Dari pusat sampai ke tingkat bawah. Semua pengurus Jatmi adalah kader-kader Nahdiyin yang beliau-beliau semua berjuang menguatkan Jatmi sekaligus juga memperkuat dakwah Nahdlatul Ulama. Ini faktanya, kenyataannya. Atau kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalnya Na'at, Naqabatul Ansab Aulia Tis'ah. Nah, lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo ini juga bukan banom NU. Tapi Na'at juga adalah organisasi yang posisinya justru memperkuat dakwahnya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita paham. Termasuk dalam konteks ini adalah perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI dan Laskar Sabilillah, posisinya memperkuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memperkuat siasah Nahdlatul Ulama, memperkuat madhab bahkan manhaj dakwahnya Nahdlatul Ulama. Ini keberadaannya. Sebelum saya bahas apa alasannya PWI betul-betul memperkuat Nahdlatul Ulama, bukan bersaing ya, tapi justru memperkuat keberadaan Nahdlatul Ulama, saya ingin bacakan dulu tentang bunyi surat yang dimaksud. Bahwa sehubungan dengan pendirian entitas perkumpulan, organisasi dan atau yayasan yang mengaku dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana yang disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan atau bagian dari perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu 1. Santri Tani Nahdlatul Ulama Santan NU, B. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama Himanu, C. Himpunan Pengusaha Nahdiyin HPN, D. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Rumah Sedekah NU, E. Perkumpulan Insinyur Nahdiyin Nusantara PINNU, F. Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara HISMINU, G. Lajnah Dakwah Islam Nusantara LADISNU, H. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia P2MI, kemudian I. Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Patman, J. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS, K. Organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Di sini disebutkan Patman, tapi tidak disebutkan Jatmi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Jatmi itu bukan banom NU, tapi posisinya memperkuat NU.
Naat juga bukan Banom NU. Tapi ide dan visi misi Naat tersebut sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, mengerucut kita karena disebutkan di sini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya tegaskan sekali lagi, PWI LS memang bukan Banom NU. Dia tidak dinisbatkan dengan bagian dari perkumpulan atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dia adalah sebuah organisasi independen, memiliki SK Kemenkumham tersendiri, memiliki surat keterangan terdaftar tersendiri. Nah, kemudian tinggal kita kaji, apakah PWILS ini berbenturan dengan NU atau melemahkan NU, atau justru sebaliknya menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya memiliki 6 alasan, bahkan mungkin lebih kalau Anda bisa tambahkan, bahwasanya PWILS benar-benar menguatkan Nahdlatul Ulama dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama, terkait dengan klaim terhadap sejarah NU dan pendiri NU. Ketika muncul klaim terhadap sejarah NU yang diklaim, yang katanya pendiri NU, ditambahkan Habib Hasim bin Yahya, kemudian yang berikutnya Habib Rizik sebagai gurunya NU, dan klaim-klaim yang lain. Siapa yang terdepan memerangi klaim ini? Tentu jawabannya PWI Laskar Sabilillah. Artinya PWI Laskar Sabilillah ada di garda terdepan untuk memviralkan klaim yang sedemikian rupa, menyadarkan masyarakat Nahdliyin dari klaim yang mereka lakukan selama ini tentang siapa pendiri NU, bahkan tentang Habib Rizik sebagai gurunya NU. Selama ini kan tidak ada yang berani meluruskan, tidak ada yang berani membenturnya. Ketika muncul PWI Laskar Sabilillah, baru kemudian kita punya keberanian untuk menegaskan semua klaim itu salah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, klaim terhadap sejarah bangsa Indonesia dan pengakuan terhadap pahlawan kita yang dibaalwikan. Ini bisa dibayangkan, pemerintah saja sungkan untuk bersuara. Saya ingin katakan sekali lagi, pemerintah saja dalam tanda kutip ada kesungkanan untuk menegur orang-orang yang mengklaim ini. Nah, ini kalau dibiarkan, maka anak cucu kita kemudian akan mendapatkan versi sejarah yang salah. Nah, hadirlah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang kemudian mendobrak ini semua. Ini nggak benar ini. Masa pahlawan-pahlawan kita dibaalwikan? Sejarah perjuangan bangsa kita coba diklaim oleh orang lain. Akhirnya kemudian masyarakat Indonesia jadi sadar. Dan kemudian kita satu suara. Sejarah tidak boleh dibelokkan. Dan kita satu komitmen, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sungguh luar biasa perjuangan saudara-saudara kita di PWI Laskar Sabilillah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, makam-makam palsu yang sangat banyak sekali. Alap-alap Mataram telah bersuara, ada sekitar kurang lebih 3.000 makam palsu. Makam-makam keramat palsu, keramat buatan, makam warga pribumi yang kemudian dibaalwikan. Akhirnya kemudian bangkit seluruh Nusantara bersama PWI Laskar Sabilillah untuk membongkar makam-makam palsu. Terkait dengan makam palsu, siapa korbannya? Ya korbannya NU, kader NU, warga Nahdliyin. Ada jutaan masyarakat Nahdliyin yang ziarah setiap tahunnya ke makam-makam keramat. Justru mereka hadir di makam-makam keramat yang diduga itu makam palsu. Nah, hari ini kemudian tampillah PWI Laskar Sabilillah dan kader-kader Nusantara yang lain bersuara, ini makam palsu. Lalu kemudian diadakan pembongkaran. Kalau kita nunggu pemerintah, kapan pemerintah akan mengeksekusinya? Kalau kita nunggu PBNU banyak urusan. Tidak sempat mengeksekusi, membongkar terkait dengan skandal makam palsu ini. Ini sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah dalam rangka membongkar makam-makam palsu tersebut, ini betul-betul menyelamatkan masyarakat Nahdliyin. Ya, kita bisa pahami di sini. Kendati pun PWILS itu bukan Banom NU, tetapi rata-rata yang mengurus PWILS itu adalah warga Nahdliyin, kader-kader NU. Ini yang mesti kita garis bawahi.
Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat. Biasanya kan oknum-oknum Kabib itu encer betul, latah betul lisan mereka, nyaci maki PBNU. Mereka menghina kiai-kiai NU, bahkan tak jarang mereka mempersekusi kiai-kiai NU. Selama ini mereka begitu arogannya, begitu beraninya. Setelah munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bersamaan dengan kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hari ini kita bisa tegaskan tidak ada lagi Kabib-Kabib Ba'alwi yang berani menghina Kiai-Kiai NU. Mereka berhitung kalau menghina Kiai NU, takut nanti ditinggalkan oleh masyarakat Nahdliyin. Mereka berpikir ulang untuk menghina PBNU, pembesar-pembesar NU, karena mereka takut ditinggalkan warga Nahdliyin. Coba dulu, sebelum ada PWILS, sebelum ada kajian Kiai Imad, begitu gampangnya mereka merendahkan tokoh-tokoh NU, Kiai-Kiai NU, bahkan mempersekusi Kiai-Kiai NU. Ini fakta loh. Ketika kita menunggu PBNU mungkin banyak urusan, tidak sempat ngurusin itu semua. Maka hadir kemudian masyarakat Nahdliyin berkumpul di PWILS untuk melakukan gerakan bersama, menjaga ulama-ulamanya, menjaga kiai-kiainya, jangan sampai dipersekusi lagi atau direndahkan oleh Kabib-Kabib Ba'alwi. Ini kan fakta, nggak bisa kita abaikan begitu saja. Berikutnya lagi, yang kelima. Di poin yang kelima, saya memperhatikan sejak dahulu kala, belum pernah ngelihat Kabib sungkem sama Kiai. Belum pernah melihat Kabib itu salim sama Kiai. Walaupun Kabibnya Kabib bocil. Saya pernah satu panggung sama Kabib bocil, anak baru kemarin sore. Dia sangat sungkan untuk mencium tangan saya. Jangankan mau mencium tangan saya yang lebih tua dari dia, sekedar membungkukkan badan saja dia nggak mau. Ini fakta. Yang namanya Kabib-Kabib itu, entah yang tua, entah yang muda itu, mereka pantang merundukkan badan di hadapan para kiai Nusantara, di hadapan kiai-kiai NU. Karena mereka merasa nasabnya lebih mulia daripada ulama, daripada kiai. Sampai kemudian tersosialisasikan oleh Ba'alwi sendiri, klaim bahwasanya satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Ini kenyataan fakta lu. Nah hari ini kemudian entah modus ya, entah sedang cari selamat, banyak Kabib-Kabib yang sudah mulai hormat dengan kiai. Mereka sudah mau membungkukkan badan di hadapan kiai. Ini kan keren. Sejak kapan ini terjadi? Sejak adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kita mendobrak, kita bersuara di dunia nyata, di media sosial, sedemikian rupa. Akhirnya Kiai-Kiai NU dihormati, Kiai-Kiai NU kemudian punya harga diri di hadapan para Kabib tersebut. Ini kenyataan yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Nah kemudian ini yang terpenting, di poin yang keenam. Luar biasa, Kiai-Kiai NU menjadi korban pendawiran. Saya ingin mengajak PBNU turun ke bawah. Monggo kersane para yai, para masayikh, yuk kita turun ke pesantren-pesantren se-Indonesia ini. Ada 26.000 pesantren yang terafiliasi dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, terafiliasi dengan NU. Fakta dan kenyataannya betapa banyak Kiai-Kiai NU yang menjadi korban pendawiran. Saya ingin ulangi lagi kepada para ketua-ketua di PBNU, para masyayikh di PBNU, yuk kita turun ke akar rumput. Ini pada kenyataannya ada ribuan pesantren, ada begitu banyak kiai-kiai yang menjadi korban pendawiran oleh sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Mereka menyebut dirinya dengan Kabib-Kabib. Yang para kiai itu, para masyayikh kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberi. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sedemikian rupa, tiba-tiba muncul kajian Kiai Imad. Dan kemudian seiring dengan munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, maka kiai-kiai kultural, kiai-kiai pesantren bergabung membentuk PWI Laskar Sabilillah. Hari ini tidak ada lagi gerombolan Kabib-Kabib yang berani mendawir di pesantren-pesantren NU. Coba saya ulangi lagi, ini fakta. Semua kiai yakin sepakat dengan saya. Sejak adanya kajian Kiai Imad, sejak adanya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, tidak ada lagi rombongan Kabib-Kabib yang datang masuk ke pesantren-pesantren untuk mendawir Kiai NU.
Ini yang harus disadari. Jadi saya ingin tegaskan, perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan oleh Kiai-Kiai NU. Gus Abbas itu Kiai NU. Kiai Imad itu Kiai NU. Mantan pengurus PBNU juga. Yang sekarang beliau ini merupakan ketua RMI di PWNU Banten. Artinya yang berjuang di PWELS ini merupakan Kiai-Kiai NU, kader-kader NU untuk menolong NU itu sendiri. Ini fakta yang mengemuka. Dan kita berkumpul bukan untuk melawan PBNU, bukan untuk melawan NU. Ya, PWELS merupakan organisasi independen. Dia tidak koheren dengan PBNU. Mengapa PWELS bukan Banom NU? Agar PWELS bisa berjuang dengan lancar, berjuang dengan mudah. Seandainya perjuangan PWELS ini merugikan, maka NU tidak akan mendapatkan kerugian. Tapi seandainya PWELS ini justru menguntungkan NU, menguatkan NU, maka inilah yang harus diberikan oleh kader-kader NU. Walaupun mereka berjuang bukan di struktural Nahdlatul Ulama. Mereka adalah Nahdiyin, kader-kader NU yang saat ini sedang berjuang di PWLS. Yakin percayalah, mereka semua akan terus menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.